Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup kali ini, yaitu pertemuan 5, kita akan membahas mengenai materi konservasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Putri Sri Rahayu, Anissa Nurul Islami, Yunika Nurmawah Hidatunisa, Adistri Putri Awalia, dan juga Rina Hakim akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas diantaranya ada pengertian konservasi, sumber daya alam, konservasi tanah, dan juga sistem penghijauan konservasi. Langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai pengertian konservasi. Apa sih konservasi itu? Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi atau conservation adalah pelestarian atau perlindungan. Sedangkan secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Nah, dari ini konservasi sering diartikan atau diterjemahkan sebagai the uses of nature research atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Ini diungkapkan oleh Kristanto tahun 2014. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai sumber atau upaya efisiensi dari penggunaan energi produksi, transmisi atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi, di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi juga, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang. Sedangkan dari segi ekologi sendiri, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ada beberapa tujuan dilaksanakan konservasi, diantaranya untuk memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan, untuk menjamin keanekaragaman genetika, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Adapun peranan kawasan konservasi dalam pembangunan, diantaranya untuk penyelamatan usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, untuk pengembangan ilmu pendidikan, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa negara, pendukung pembangunan bidang pertanian, keseimbangan lingkungan alam, dan juga bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan atau wilayah, di mana kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, daerah pengungsian satwa. Hal ini diungkapkan oleh Kristanto tahun 2014. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang sering disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui misalnya ada barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Sumber daya alam mencakup sumber daya alam lahan, hutan, air, dan juga mineral. Hal ini diungkapkan oleh Kristanto tahun 2014. Misalnya saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada batu bara. Nah, batu bara akan dapat terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sumber daya ini seefisien mungkin. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya itu sendiri. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam, di mana kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, diantaranya penebangan pohon secara real dan besar-besaran, pemburuan hewan liar, penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan.
Ada beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati dapat tetap lestari. Di antaranya dengan tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelum pengambilan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki izin, serta menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Selanjutnya ada konservasi tanah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait konservasi tanah. Secara umum, konservasi tanah didefinisikan sebagai pemanfaatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Secara sederhana, definisi konservasi tanah merupakan upaya atau tindakan konservasi terhadap tanah atau lahan yang pengelolaannya berprinsip pada penggunaan atau pemanfaatan tanah atau lahan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuannya, menurut Karyati dan Sarminah tahun 2018. Adapun usaha-usaha konservasi tanah ditujukan untuk yang pertama ada untuk memperbaiki tanah yang rusak, untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi, menetapkan kelas kemampuan tanah, dan tindakan-tindakan atau perlakuan yang diperlukan agar tanah tersebut dapat dipergunakan seoptimal mungkin dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dan untuk memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari. Selanjutnya yaitu 3 pendekatan dalam konservasi tanah dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar tahan terhadap penghancuran dan pengangkutan serta lebih besar daya serap airnya. Yang kedua yaitu menutup tanah dengan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar terlindung dari pukulan langsung air hujan yang jatuh. Dan yang terakhir yaitu mengatur aliran permukaan sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak merusak. Teknik konservasi tanah di Indonesia diarahkan pada 3 prinsip utama, yaitu perlindungan permukaan tanah terhadap pukulan butir-butir hujan, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, seperti pemberian bahan organik, atau dengan cara meningkatkan penyimpanan air dan mengurangi laju aliran permukaan sehingga menghambat material tanah dan hara terhanyut. Lanjutkan, terdapat 3 teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan konservasi, antara lain yang pertama teknik konservasi tanah secara vegetatif, kedua teknik konservasi tanah secara mekanis, dan yang ketiga teknik konservasi tanah secara kimiawi. Teknik konservasi tanah secara vegetatif. Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Teknik konservasi tanah secara vegetatif yang akan diuraikan dalam monograf ini adalah penghutanan kembali, wanatani, termasuk di dalamnya adalah pertanaman lorong, pertanaman menurut strip rumput, barisan sisa tanaman, tanaman penutup tanah, penerapan pola tanam termasuk di dalamnya adalah pergiliran tanaman, tumpang sari, dan tumpang gilir. Kedua, teknik konservasi tanah secara mekanis. Teknik konservasi tanah secara mekanis atau disebut juga sipil teknis adalah upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air. Teknik ini meliputi hulu dan pembuatan teras gulut, teras bangku, teras individu, teras kredit, pematang kontur, teras kebun, barisan batu, dan teras batu. Khusus untuk tujuan pemanenan air, teknik konservasi secara mekanis meliputi pembuatan bangunan resapan air, rorak, dan embung, menurut Agus tahun 1999. Yang terakhir adalah teknik konservasi tanah secara kimiawi.
Teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia, baik organik maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Teknik ini jarang digunakan petani, terutama karena keterbatasan modal, sulit pengadaannya, serta hasilnya tidak jauh beda dengan penggunaan bahan-bahan alami. Bahan kimiawi yang termasuk dalam kategori ini adalah pembenah tanah, seperti polyvinyl alkohol, uretanesid, sodium polikrilat, polikrilamate, vinilasetat, maleic acid, copolymer, polyurethane, polybutadin, polysiloxane, natural rubber latex, dan aspal atau bitumen. Bahan-bahan ini diaplikasikan ke tanah dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan stabilitas agregat tanah sehingga tahan terhadap erosi. Ketika teknik konservasi tanah secara generatif, mekanis, dan kimia pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengendalikan laju erosi. Namun efektivitas, persyaratan, dan kelayakan untuk diterapkan sangat berbeda. Oleh karena itu, pemilihan teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan. 4. Sistem penghijauan konservasi. Penghijauan merupakan upaya pembentukan tanaman di atas tanah-tanah gundul dan krisis di luas kawasan hutan untuk kepentingan tata air dan pencegahan erupsi. Penghijauan ini dapat dilakukan dengan cara reboisasi lahan. Reboisasi adalah usaha untuk memulihkan dan menghutankan kembali tanah hutan sehingga kebutuhan akan hutan dan fungsi hutan dapat dipenuhi, baik untuk keperluan produksi maupun untuk pengaturan tata air serta untuk perlindungan alam dan sosial budaya. Karyati dan Sarmina 2018. Beberapa penyebab harus dilakukannya reboisasi. 1. Melestarikan sumber daya alam. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Untuk meningkatkan dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. 4. Untuk melestarikan hutan dan mencegah adanya banjir. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Kegiatan reboisasi mempunyai banyak manfaat seperti untuk menjaga keseimbangan alam, mencegah terjadinya banjir, mencegah global warming, dan masih banyak lagi. Sasaran reboisasi dan penghijauan diutamakan pada daerah-daerah tanah kritis seperti hutan rusak, tebing curam, belukar, padang alang-alang, tanah gundul, atau telantar dengan kelerangan lebih besar dari 45%. Jurang sepanjang sungai dan atau mata air yang menurut pertimbangan teknis harus ditanami tanaman. Lalu contoh konservasi di Indonesia, yaitu ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menurut Harada et al. 2001 menyebutkan berbagai aktivitas masyarakat dari Desa Ciptarasa, Leuwi, Jamang, dan Cibeduk yang dilakukan di TN Gunung Halimun, yaitu berupa pemanfaatan tumbuhan dari hutan, makanan, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat-obatan, kayu bakar, upacara keagamaan, makanan ternak, makanan anak-anak, pestisida alami, dan sebagainya, serta pemanfaatan lahan di dalam kawasan untuk pertanian sawah dan kebun campuran. Adapun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Prabandari 2001 menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan di TN Bromo Tengger Semeru telah memberikan kontribusi sebesar 96,16% bagi pendapatan masyarakat. Sedangkan kegiatan di luar kawasan hutan hanya berkontribusi 3,84%. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, seperti konservasi sendiri adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam
Adapun sumber daya alam (SDA) yang merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari SDA yang dapat diperbaharui yaitu seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan contoh dari SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, timah, nikel, dan lain-lain. Konservasi tanah didefinisikan sebagai pemanfaatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Pada konservasi tanah, terdapat 3 teknik atau metode yang dapat dilakukan, yaitu teknik konservasi tanah secara vegetatif, teknik konservasi tanah secara mekanis, teknik konservasi tanah secara kimiawi. Pada konservasi terdapat istilah penghijauan yang merupakan usaha pembentukan tanaman di atas tanah-tanah gundul dan kritis di luar kawasan hutan untuk kepentingan tata air dan pencegahan erosi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.